Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua teman-teman Ngopi Devo. Saya hari ini kedatangan seorang teman ngopi yang istimewa. Orangnya masih muda, berprestasi. Beliau ini dulunya dikenal sebagai seorang aktivis. Kemudian sekarang menjadi seorang ketua AMKOP School of Business Makassar. Jadi dari seorang aktivis kampus menjadi pimpinan kampus. Nah ini tentu saja kan ada cerita-cerita bagaimana perjalanan seorang tamu saya pada pagi hari ini. Bersama saya sudah hadir seorang sahabat saya, teman saya, Dr. Bahtiar Madatuang. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Depo. Ya. Memang kalau rektor saya suka manggilnya beliau ini Pak Rektor. Ya. Kenapa? Lebih pas karena saya melihat pembawaannya luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya tahu Pak Bahtiar ini sibuk sekali tapi masih menyempatkan hadir menjadi tamu teman Devo pada hari ini. Sedikit dulu Pak Rek. Iya. Sibuk tak apa sekarang ini? Nah jadi sekarang kan untuk sementara pimpin kampus menyelesaikan periode kedua. Jadi periode kedua saya ini sebenarnya sampai 2022 tapi kemarin founder yayasan memperpanjang lagi 1 tahun karena merubah statuta. Jadi statuta dirubah menjadi 5 tahun sehingga diperpanjang lagi 1 tahun sampai 2023. Nah jadi ya sebagai pimpinan perguruan tinggi memang aktivitas akademik dan pengembangan kampus yang banyak kita lakukan. Apalagi kan di tengah pandemi ini kita tidak bisa tidak produktif, jadi tetap jalan karena kemarin itu kita baru-baru menyelesaikan Pak Depo kegiatan International Conference. International Conference yang kedua tahun 2020. Kemarin kita menghadirkan banyak pembicara dari negara, tapi konsepnya secara virtual selama semuanya. 3 hari berturut-turut. Itu kegiatan yang terakhir yang kami lakukan. Saya sempat baca di media kira-kira 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. AMKOP ini sekarang sudah punya program doktor. Nah, oke. Jadi sekarang kan nggak mudah untuk sebuah universitas perguruan tinggi swasta mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Dikbud untuk program S3. Itu ada ceritanya nggak? Gimana sih dari awal Jadi begini, sebagai sounding sedikit, AMKOP ini kan dulu dari sebuah universitas yang hitungannya masih kecil. Di bawah tangan dingin dari seorang Bahtiar Madatuang, ini menjadi sebuah kampus yang punya nama dan betul-betul punya program yang diakui. Itu gimana sedikit, Pak Rek? Iya, jadi baru-baru ini memang benar Pak Depo kita baru-baru menerima SK izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SK penyelenggaraan program doktor atau S3 Ilmu Manajemen. Dan ini memang sangat luar biasa karena untuk sekolah tinggi S3 Manajemen ini, Doktor Ilmu Manajemen ini hanya 2 di Indonesia. Yang pertama itu di Surabaya, Setia Surabaya yang sekarang Setia terbaik, salah satu Setia terbaik di Indonesia. Yang kedua kita di Indonesia Timur. Jadi di Indonesia Timur itu hanya 1, hanya AMKOP. Kalau PTS yang Private University, Doktor Manajemen itu 2. Jadi AMKOP dan UMI. Jadi hanya 2 cuma 2 di kawasan timur Indonesia. Nah, makanya kan sebenarnya ini ya udah pencapaian yang sangat luar biasa karena di AMKOP itu sudah lengkap strata jenjang pendidikan akademik. Jadi di sana sudah ada program sarjana. Program sarjana kita 4 program studi Pak Depo. Jadi baru-baru ini kita disetujui 2 program studi masa depan. Itu istilah kami karena yang disetujui itu digital bisnis dengan program studi entrepreneurship. Itu keren banget tuh, itu keren. Yang kedua kita ada program pasca sarjana kita, Magister Manajemen. Yang terakhir ini yang sangat luar biasa ini Doktor Ilmu Manajemen. Nah makanya kan ketika saya berpidato,
pada saat penyerahan SK saya sering mengatakan bahwa kampus ini sudah menjadi kampus raksasa. Kenapa kampus raksasa? Karena kita sudah memiliki jenjang strata pendidikan tertinggi di dunia, yaitu program doktoral atau S3. Nah itu istilah-istilah saya. Dan memang seperti yang Pak Depo katakan, ini kerja keras Sivitas Akademika dan yayasan kan. Hanya kebetulan aja saya sebagai chairman, sebagai ketua, sebagai pimpinan perguruan tinggi dalam proses ini semua jenjang pendidikan itu kita dapatkan. Alhamdulillah dengan proses yang cukup ketat kan. Seperti strateginya kayak gimana Pak kira-kira itu? Maksudnya kan dari S1 ngelola, dapat kepercayaan, S2 percaya lagi dikelola gitu, sampai S3 ada strategi khusus nggak? Karena Pak Rektor ini masih muda sekali untuk seorang pimpinan perguruan tinggi gitu. Saya biasa lihat fotonya kalau para pimpinan-pimpinan perguruan tinggi kumpul, kayaknya Pak Batiar ini paling muda di antara semuanya gitu. Jadi memang memang Pak Depo pimpin perguruan tinggi itu memang agak gampang-gampang susah. Berbeda dengan kita mengelola korporasi atau apa kan. Karena di perguruan tinggi itu selain mahasiswa, apalagi di Amkop ini udah ada mahasiswa S1, mahasiswa S1-nya 2000-an lebih, S2-nya hampir 1000, ada program doktornya, belum lagi ada profesornya, dosennya ada doktornya, sudah hampir 40, ada magisternya. Nah sehingga memang kerja keras dan kerja cerdas kan yang harus kita lakukan. Nah terkait dengan tadi Pak Depo singgung masalah strategi bagaimana selama ini ya. Kalau saya pendekatannya hanya dua, pendekatan networking, jaringan dengan, pendekatan jaringan, jadi visi, pendekatan visi, pendekatan jaringan dan inovasi. Jadi ada tiga yang saya dorong, yang saya kembangkan selama ini membangun perguruan tinggi. Nah terkait dengan kenapa sehingga kita bisa dengan mudah mendapat izin 2 program studi S1 yang sangat strategis, dan apalagi yang baru-baru ini program doktor, yaitu karena memang kita memenuhi semua variabel-variabel yang diinginkan oleh Kemendikbud kan, seperti contohnya infrastruktur, kurikulum, dan yang terpenting adalah sumber daya manusia kan. Apalagi di Amkop ini kan kita sudah punya 2 profesor tetap yang kemarin mempermudah kita untuk mendapatkan doktor ilmu manajemen atau program studi doktor ilmu manajemen. Terus Pak Rek, ini kan mendapatkan kepercayaan itu dari Kementerian Dikbud sangat sulit tentu saja, dengan segala macam tahapan dan segala macam. Nah, kalau Pak Rektor melihat yang yang paling berkesan sampai ini bisa tercapai, ada nggak di dalam perjalanan itu ada tahapan yang paling berkesan? Ya ada Pak Depo. Jadi kemarin itu kan kalau program doktor ini kan berbeda dengan pembukaan program studi yang S1 dan S2. Kalau doktor ini setelah portofolio kita masukkan ke laman Kemendikbud, kita ada namanya evaluasi program studi. Nah setelah evaluasi program studi lolos, kita masuk ke visitasi lapangan kemarin secara virtual. Nah itu yang paling berkesan Pak Depo waktu visitasi lapangan, karena visitasi lapangan itu kan baru kali ini kita divisitasi secara virtual oleh 3 evaluator hebat itu. Kan ada dari kemarin evaluatornya itu dari Diponegoro 1, Gunadarma 1, dan 1 dari Kemendikbud kalau saya tidak salah. Nah jadi itu, jadi proses discuss, mempertanggungjawabkan borang yang kita kirimkan itu menurut saya yang sangat yang sangat berkesan kemarin. Bahkan sampai kita disuruh bawa video, foto ruangan dan lain sebagainya. Ini mungkin yang membuat juga sesuatu agak beda adalah karena mungkin kalau yang lalu kan nggak ada masalah, karena sekarang ini ada masa pandemik membuat semuanya harus lewat virtual. Lewat Tentu virtual, saja tantangannya berbeda, dan ini kan baru pertama kali kita hadapi. Dan infrastruktur yang berbeda kan. Kan kemarin kita virtual kan kita harus melengkapi alat standar konferensi yang canggih, dan itu kita sudah lakukan. Nah menurut saya itu yang paling berkesan selama ini, selama penyelenggaraan program doktor adalah evaluasi lapangan kita, karena itu yang menentukan apakah kita diterima atau tidak. Alhamdulillah semua lancar Pak Depo, dan sekarang sudah resmi kita memiliki program doktor manajemen per 9
November 2020. Luar biasa. Masih begitu muda, sudah doktor, pimpin Iya. perguruan tinggi. Kalau yang ada di kepalanya seorang Bahtiar Madatuang, dunia pendidikan itu mestinya seperti apa di 2045, tepat 100 tahun Indonesia. Ya, jadi memang begini. Jadi kalau saya sih setuju dengan apa yang diinginkan oleh Pak Nadiem, Pak Menteri kan. Tentang sekarang kan ada Kampus Merdeka kan, Ya, Pak betul, Depo, itu sudah diimplementasikan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia adalah bagaimana outcome kita. Outcome kita itu lulusan kita itu tidak ada lagi jarak antara lulusan dan industri. Dan itu yang diinginkan oleh Pak Nadiem karena untuk memutus mata rantai ketika sarjana menganggur dan lain sebagainya. Nah, makanya dengan salah satu program yang Pak Menteri canangkan itu Kampus Merdeka, salah satunya adalah untuk mendekatkan antara luaran dengan industri. Karena kan memang selama ini selama ini kan lulusan kan mereka diperadabkan pada tiga kan, apakah mereka mereka mau jadi dosen, jadi dosen lanjut magister dan doktoral, apakah mereka mau menjadi karyawan atau pegawai, atau mereka mau jadi pengusaha. Nah ini saya lihat yang di Pak Nadiem mau memotong gap kan antara kampus dengan industri. Makanya program Kampus Merdeka ini sangat bagus sekali, dan kalau ini terlaksana dengan bagus, saya yakin kampus dan industri bisa saling melengkapi. Link and match-nya itu dapat. Link and match Gitu. Jadi tadi kan dengar di Amkop itu sekarang ada bisnis ya. Ada digital bisnis. Digital bisnis, kemudian yang intinya adalah tujuannya menciptakan entrepreneur. Iya. Nah, kalau Pak Rektor sendiri di era digital seperti ini, seberapa penting bisnis digital ini untuk menciptakan seorang entrepreneur? Iya, jadi kan sekarang terbukti Pak Demo, di era sekarang kan di era digitalisasi, disruption era kan semuanya serba digital kan. Bahkan yang bisnis yang lagi populer atau yang bahkan yang juara di tengah pandemi ini itu e-commerce kan. Iya, betul. Ya, digital bisnis ya. Seperti mungkin Pak Depo bisa seperti ada Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya. Dan memang makanya program studi digital bisnis dan entrepreneurship yang Amkop miliki ini merupakan program studi masa depan, dan alhamdulillah Pak Depo tahun ini mahasiswa kita satu kelas untuk khususnya di departemen atau di program studi bisnis digital. Kalau ini kan terbukti di era sekarang ini dengan di era disruption era, kemudian pandemik seperti begini, terbukti kan memang bisnis digital atau e-commerce ini terbukti tahan banting. Tahan banting, betul-betul kita bisa melihat akhirnya bahwa pada saat sektor-sektor lain turun, sektor ini malah naik 60% lebih. Ini menurut saya kejelian Amkop untuk membuat jurusan ini bukan hanya sekedar ini mumpung sambil-sambil aja, tapi ini kan hasil pengamatan seorang Bahtiar Madatuang yang bisa melihat visi ke depan gitu. Itu visi Pak Depo. Memang kan kita itu kan kalau mau buka jurusan atau program studi memang harus yang update. Program studi yang dibutuhkan oleh dunia ke depannya. Nah, itu kan strategi marketing harus begitu kan. Jadi ketika semuanya program studi yang kita buka di universitas itu bermanfaat untuk kedepannya, pasti tamatan SMA atau milenial pasti akan bergabung. Nah, ini kita sudah cerita dengan Pak BM Bahtiar Madatuang ini tentang bagaimana beliau memimpin Amkop menjadi sebuah universitas atau sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang betul-betul membuka masa depan bagi calon-calon mahasiswanya nanti. Tapi sebelum saya masuk ke yang lebih seru, ada satu yang saya mau tanya. Pak Rek, Pak Bahtiar, pernah enggak terpikir waktu Anda menjadi seorang aktivis, pernah enggak terpikir Anda akan pimpin
perguruan tinggi? Karena dulu kan Anda ini saya tahu tukang demo. Ya, enggak pernah. Enggak pernah Pak Depo. Saya Ya, dulu. kebayang Oke. seperti apa modelnya. Dulu itu Ah. cita-cita kita dulu kalau aktivis itu mau jadi anggota DPR dulu, mau jadi anggota parlemen. Nah, Bagian iya berteriak, ya. karena selalu demo dan lain sebagainya. Akhirnya memang ya Tuhan mentakdirkan bahwa menjadi seorang dosen, Iya. akhirnya menjadi pimpinan perguruan tinggi kan. Apalagi kan memang ini Amkop ini Pak Depo kan salah satu kampus tertua Iya. di Indonesia. Iya, betul. Kita kan berdiri sejak tahun 1962. Sudah 58 tahun. Luar biasa. Ya, jadi kita Amkop, UMI, Amkop Business School, UMI dan UPRI itu Oke. PTS tertua di Indonesia. Khususnya kawasan timur Kawasan Indonesia timur, ya. 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 Saya melihat begini, saya pernah kan mengunjungi Ya, universitas. benar-benar. Saya melihat sendiri bagaimana seorang Bahtiar Madatuang menciptakan sebuah sistem yang ada di kampus, tidak ada jarak antara seorang rektor Ya. atau pimpinan universitas dengan mahasiswanya. Ya. Saya bisa melihat Anda dengan santainya menyuruh, gondrong gitu. itu membuat saya agak, ini gaya ini sesuatu gaya yang baru gitu. Itu apa memang itu stylenya seorang Bahtiar Madatuang yang santai, yang easy going, atau ini memang tuntutan zaman seperti begitu? Ya, Pak kalau BM? saya memang ini dua itu Pak Depo. Jadi style dengan ya memang harus begitu. Jadi kan memang apa namanya objek kita itu kan mahasiswa Pak Depo kan. Jadi memang kalau university itu harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang bagus kepada mahasiswa. Pelayanan itu dalam bentuk proses akademik yang orientasi mutu kan seperti itu. Nah makanya kan kalau memang gaya kita mendekati mahasiswa harus begitu karena kan mahasiswa ini kan mereka berbeda dengan anak SMA kan, jadi cenderung mereka itu kebebasan mimbar akademik yang mereka biasa agung-agungkan. Kalau seumpamanya kita menjaga space, jaga jarak dengan mereka, biasanya ada komunikasi yang tidak nyambung. Nah makanya saya itu mencoba melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan mereka sehingga apa yang keinginan kita, keinginan mereka agar keinginan perguruan tinggi juga tercapai dan keinginan mereka juga bisa terrealisasi. Jiwa muda mahasiswa ini kan kadang-kadang ekspresinya berapi-api gitu. Nih, kalau ada juga jarak kadang-kadang justru jadi masalah kan. Ya, karena kan apalagi mereka kan ini kan mahasiswa kan paling suka demo. Jadi ya biasanya kalau mereka umpamanya contoh kalau semuanya mahasiswa kan banyak keluhan kan. Apalagi sangat gampang mereka mengkritik baik perguruan tinggi maupun mahasiswa maupun di luar perguruan tinggi. Nah, makanya dengan pendekatan seperti itu kita membangun diskusi yang lebih dekat dengan mahasiswa apa hal-hal yang menjadi sebenarnya problemnya itu bisa didiskusikan, dicarikan solusi itu bisa cepat terrealisasi Pak Depo. Jadi dibandingkan dengan kita menjaga jarak dan lain sebagainya Jaim itu lah, bisa. kalau istilah ini terlalu tapi sebenarnya bisa juga banyak juga rektor-rektor yang atau pimpinan PT yang masing-masing tidak ada punya urusan gaya. dengan mahasiswa ya tidak ada Masing-masing urusan. kan Tapi punya kalau saya gaya. kalau saya memang harus nggak bisa karena kan memang mereka kan bagian dari kita kan, bagian dari perguruan tinggi. Itulah mungkin yang membuat kalau hanya pemikiran saya, inilah yang membuat Amkop itu begitu cepat melangkah. Iya, karena memang ada sosok Bahtiar Madatuang yang selalu mendorong dengan style dan gayanya. Saya ingat ada sebuah tulisan waktu ulang tahunnya Amkop yang keberapa ditulis oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan Pak Sahrul. Oh iya, itu waktu yang dia menuliskan bahwa dia percaya Amkop akan melangkah lebih jauh, melompat lebih tinggi di bawah kepemimpinan Bahtiar Madatuang karena Anda disebut oleh Pak Sahrul sebagai orang Bugis Makassar yang visioner. Iya. Mungkin kan memang fakta kan Pak Depo kan alhamdulillah orang juga banyak yang tidak menyangka kampus yang di bawah naungan Yayasan Bata Ilyas ini bisa berkembang dengan sangat cepat kan. Apalagi kita sudah memiliki program doktoral dan ini indikatornya yang sangat terukur dan sangat luar biasa. Dan mungkin ya memang
Ya kita harus memang kalau diberikan amanah harus menuntaskan secara bagus-bagus kan seperti itu. Apalagi kan Pak Sarul juga ini kan toladan kita kan. Beliau jadi gubernur, jadi menteri. Memang amanah yang dibebankan ke beliau memang harus dituntaskan dengan bagus. Kayak umpamanya kita ini ditunjuk jadi ketua atau pimpinan perguruan tinggi ya harus menuntaskan ini dengan sebaik-baiknya supaya karena tanggung jawab kita kan tanggung jawab masa depan. Siap. Karena kita membentuk betul. ya sarjana, membentuk Mempersiapkan magister, generasi masa depan ini ya. membentuk doktor kan. Iya. Nah, ini yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa membangun Indonesia. Nah, Pak Rek, ada satu lagi nih yang masih menjadi ini. Waktu aktivis itu kan sering demo apa segala macam. Ada enggak cerita yang akhirnya membuat seorang Bachtiar Madatuang dari seorang aktivis, ini kayaknya saya harus ada sesuatu yang membuat berbeda dengan yang lain. Karena saya yakin tidak semua aktivis akan mempunyai jalan seperti seorang Bachtiar Madatuang gitu. Ya, jadi ada Pak Anies Baswedan kan mantan demonstran, akhirnya jadi rektor di Paramadina Pak Depo kan. Ya kita juga seperti itu. Jadi memang kalau tokoh mahasiswa ya, memang harus ini. Memang harus memperdalam. Kalau saya mereka nanti diperhadapkan pada beberapa pilihan kan, ketika mereka akan melangkah ke depan, mau jadi anggota parlemen, mau jadi kepala daerah, atau mau jadi pengusaha entrepreneurship, atau mau jadi birokrat, ASN, atau mau jadi akademisi. Dan itu pilihan. Diserahkan semua ke yang akan menjalani kan? Yang akan menjalani itu pilihan. Dan ya banyaklah juga teman-teman yang, tapi memang yang gabung di perguruan tinggi itu tidak seberapa dibandingkan dengan teman-teman yang sama-sama di aktivis dulu. Soalnya saya ingat betul bagaimana Pak BM ini dengan gaya-gayanya tapi mimpin kampus dan berhasil gitu. Kan tidak mudah dengan ada yang kalau kita orang lihat dari luar ini santai banget ini orang mimpin perguruan tinggi, sementara kan perguruan tinggi susah gitu. Apalagi di Makassar ini di Indonesia Timur banyak kompetitor pada kan. Jadi memang ya kita harus bersaing secara kompetitifnya sehat, tapi dalam konteks kolaborasi. Iya, betul. Karena kan di era digital ini nggak ada yang bisa jago sendiri. Memang harus ada kolaborasi harus ada untuk menghasilkan lompatan yang lebih jauh gitu. Harus ada kolaborasi. Ini luar biasa sekali. Tamu saya pagi ini betul-betul memberikan inspirasi bahwa semua orang itu bisa menjadi apa saja. Bahkan seorang aktivis yang dulu kerjanya demo-demo, yang kerjanya teriak-teriak, ternyata mampu juga menjadi seorang pimpinan perguruan tinggi yang sukses. Alhamdulillah. Yang terakhir Pak, siap. apa yang menjadi harapan seorang Bachtiar Madatuang di tahun 2021? 2022 ini kita lewati dengan segala macam kesulitan. Ekonomi kita terpuruk, kemudian pandemik corona ini betul-betul menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Seorang Bachtiar Madatuang, apa yang diharapkan di tahun 2021 nanti? Ya, kalau harapan saya Pak Depo, insya Allah pandemi ini bisa cepat berlalu. Apalagi kan pemerintah kan sudah berupaya untuk memaksimalkan vaksin kan, supaya semua sektor bisa pulih kembali kan. Apalagi memang yang sangat terasa ini sektor ekonomi karena adanya PSBB dan lain sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan 2021 ini bisa bergerak dengan catatan kita harus ada upaya ya. Jadi kita dukung pemerintah untuk mempersiapkan vaksin secepat mungkin sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali. Sehingga kampus juga itu kita bisa tatap muka kan meskipun sudah ada lampu hijau dari Pak Menteri untuk tatap muka 2021 tatap muka, tapi kan ini belum ada petunjuk teknis dari kalau kita dari Dirjen Dikti. Nah, kalau seumpamanya ini bisa berjalan dengan bagus, saya yakin upaya kita untuk bagaimana kan visinya Pak Presiden ini kan khususnya di bidang SDM kan bagaimana membentuk SDM unggul untuk Indonesia maju. Nah, itu sebenarnya base-nya itu corongnya itu ada di universitas atau di perguruan tinggi. Betul. Itu Pak Depo. Itu sungguh luar biasa tuh. Kalau itu bisa dilaksanain, maka saya yakin 2021 apalagi
2021 itu kita bisa rebound. Bisa. Mestinya bisa Insya Allah rebound. bisa, insya Allah bisa dengan cepat Walaupun bisa. ya kita harus pahami tentu saja namanya rebound kan nggak langsung tinggi. Iya, Kita iya. ada perbaikan saja sedikit itu sudah Iya, jauh lebih baik sangat dibandingin luar biasa. kita seperti kondisinya sekarang Iya. ini. Terima kasih Siap. Pak Siap. Dr. Bahtiar Pak Depo, Madatuang iya. Thank atas you. waktunya. Siap. Saya sangat senang karena hari ini teman ngopi saya adalah seorang pimpinan perguruan tinggi yang masih muda tapi sungguh berprestasi. Saya mudah-mudahan diterima jadi mahasiswanya nanti. Terima kasih. Mahasiswa magister doktor. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Rektor. Siap. Semoga Terima kasih juga Pak Depo. Siap. Pak Rek, boleh sedikit Iya. 3 kata untuk menggambarkan teman ngopi Devo. 3 Iya. kata. 3 kata. Ayo ngopi Pak Depo. 4 kata. Tapi Pak Depo itu bisa 1 kata. Karena objeknya kan orang. Siap. Terima kasih banyak. siap. Terima kasih Iya. Pak Rek atas waktunya. Iya. Saya sangat senang sekali. Siap. Thank you Pak Depo. Dan Luar biasa. saya sungguh berbahagia karena di sela kesibukan Pak Rektor masih bisa hadir di Iya, Teman Ngopi Depo. siap. Terima Siap. kasih pemirsa, itulah episode dari Teman Ngopi pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan pastikan Anda tetap saksikan Teman Ngopi Depo. Salam lagi kepada Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.